Oke, bagian pertama dari perkuliahan kita ini pengenalan tentang auditing dan profesi akuntan publik. Baik ya, auditing ya. Nah, auditing atau pengauditan ya ini dicoba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, tapi sepertinya lebih nyaman dengan auditing ya. Nah, auditing, apalagi mata kuliahnya juga namanya auditing ya. Ya, auditing ini adalah serangkaian pemeriksaan ya untuk menguji kesesuaian objek pemeriksaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Ya, nah jadi poin dari auditing ya ini adalah kesesuaian ya kesesuaian antara objek dengan standar. Ya, jadi kalau misalnya saya mau audit tapi pakai standar yang mana? Gitu ya. Jadi maksudnya standar yang ada di objeknya. Ya, jadi misalnya kita umum ya akuntansi keuangan standar untuk penyajian piutang gitu ya misalnya gitu ya. Nah, standar penyajian piutang adalah ada standarnya gitu. Ketika kita melakukan audit maka auditor ini harus melihat dulu standarnya. Standarnya seperti apa? Nah, gitu ya. Nah, jadi kemudian dia melihat kesesuaian ya antara eh, jumlah atau yang dilaporkan oleh si perusahaan ini yaitu dengan standarnya. Ya. Nah, jadi kunci dari auditing ini adalah kesesuaian antara objek dengan standar ya atau ketentuan yang berlaku ya karena nanti kalau eh, auditnya adalah audit keuangan berarti standar akuntansi standar yang dipergunakan adalah standar akuntansi keuangan. Kalau misalnya nanti audit operasional dari sebuah instansi atau perusahaan berarti yang akan di yang akan digunakan adalah ketentuan operasional yang berlaku. Ya, misalnya eh, di program ya, nah, kita mengaudit program kerja gitu. Nah, maka apa nih ketentuan dari program kerjanya harus terlaksana, tercapai tujuannya apa, nah, baru kemudian dilakukan audit apakah tujuannya tercapai, apakah operasionalnya tercapai. Ya, nah itu adalah pengertian dari audit. Ya, jadi tidak ada audit itu kalau tidak ada standarnya, ya apa yang mau diaudit gitu ya. Nggak ada standarnya nih berarti mau mengaudit apa gitu ya. Itu ya. Jadi yang paling penting nanti dalam audit ini adalah itu ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu standar yang dipergunakan di dalam pelaksanaan audit ya. Nah, kemudian auditing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguji bukti pendukung objek pengauditan. Ya, jadi mengumpulkan dan menguji. Nah, jadi poin selanjutnya yang penting dari auditing ini adalah auditing adalah pengujian, ya, adalah menguji. Ya, berbeda dengan eh, akuntansi misalnya. Akuntansi itu hanya menyusun, ya, dia tidak melakukan pengujian. Nah, tapi auditing ini adalah menguji apakah buktinya ini valid, kemudian apakah mendukung asersi manajemen ya atau apa yang diungkapkan oleh manajemen. Ya, jadi misalnya kalau eh, perusahaan itu menyajikan tadi ya masih contoh di piutang misalnya. Perusahaan ini menyajikan piutang dengan nilai 100 juta ya. Nah, maka kita kumpulkan bukti ya kemudian kita uji bukti tersebut ya dikumpulkan ya misalnya dari invoice ya dari berbagai macam tagihan terus dari sekian ada yang jumlah sudah dibayar ya pembayarannya valid. Oh ya, ada masuk ke rekening, jumlahnya ada dari perusahaan customer. Ya, invoice-nya valid jumlahnya, ya, tidak ada double invoice misalnya gitu ya. Nah, kemudian baru sisanya berapa yang belum dibayar. Nah, itulah menjadi piutang. Ya, nah itu jadi ada proses atau prosedur pengujian. Ya, ya itu adalah pemahaman dasar kita tentang audit. Nah, ini contohnya misalnya pekerjaan mahasiswa diperiksa
kebenarannya, ya dicocokkan dengan ujian ya, misalnya ya diperiksa kebenarannya dengan kunci jawaban. Ya, misalnya kita ujian, ya melakukan ujian, kemudian ini jawabannya sama nggak? Apa yang dijawab oleh mahasiswa sama nggak dengan kunci jawaban? Nah, berarti kunci jawaban ini adalah sebagai standarnya, ya sebagai standar. Ya, kemudian misalnya saldo kas di neraca diperiksa kebenarannya dicocokkan dengan kas yang ada di kasir dan di rekening bank. Ya, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan ya atau entitas ekonomi melaporkan bahwa saya punya kas dan bank sejumlah 100 juta, ya kas on hand-nya yang kas yang kas tunai ya, yang kas tunainya misalnya ada 10 juta dan ada 90 juta di rekening bank. Ya, maka bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan terhadap mengecek ya ke rekening banknya, ke banknya kita cek. Coba mana bank statementnya, ya rekening korannya mana, pelan-pelan benar nggak saldonya 90 juta. Kemudian yang ada di kas, ya yang ada di kas tunainya biasanya dilakukan cash opname, menghitung kas, gitu ya, langsung dihitung kas. Kas jumlahnya ada berapa. Jadi pada saat audit dilaksanakan, hitung jumlah kas sekarang ada berapa. Nah, cuma nanti masalahnya adalah eh, auditing itu audit misalnya dilakukan ya umumnya kan per akhir tahun ya, per akhir periode akuntansi. Jadi tanggal 31 Desember. Nah, sementara audit dilaksanakan misalnya tanggal 10 Februari. Nah, sehingga kas yang tersedia di kasir atau kas tunai yang tersedia kan per tanggal 10 Februari. Nah, maka kita harus melakukan trace ke belakang. Ya, oh ada penerimaan, ada pengeluaran apa saja, ada penerimaan apa saja. Ya, ditarik mundur sampai ke tanggal 31 Desember. Ya, nah itu adalah proses ya, salah satu proses dalam kita melakukan audit. Ya, jadi itu ada tadi ya, ada kegiatan eh, pengujian. Ya, ada kegiatan pengujian. Ya, kemudian catatan agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ya auditor ya atau pemeriksa harus mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilakukan. Ya, dokumentasi itu disebut dengan kertas kerja audit. Ya, jadi ketika melakukan penghitungan cash opname, ya mau menghitung berapa uang tunai hari ini per tanggal 10 Februari ketika pertama kali melakukan audit. Ya, ketika auditor pertama kali datang, ya langsung biasanya cash opname dulu. Nah, itu harus dilakukan dokumentasi. Ya, dokumentasi eh, kertas kerja ya. Nah, kertas kerjanya itu nanti ketika dilakukan penghitungan dihadiri oleh kasir ya. Kemudian dikeluarkan uangnya dari berangkas. Ya, kemudian dihitung yang uang 100.000 ada berapa lembar. Ya, itu harus ditulis ya. Itu ditulis di kertas kerja audit uang 100.000 ya ada 2 lembar. Ya, kemudian uang 50.000 ada 10 lembar. Ya, uang 20.000 ada sekian lembar dan seterusnya. Nah, kemudian itu ditandatangani oleh kasir ya yang penanggung jawab atau yang memegang uang kas tersebut. Nah, itu adalah kertas kerja audit. Ya, jadi kegiatan kegiatan audit ini harus didokumentasikan. Gitu ya, itu. Nah, dokumentasi mau pakai foto boleh gitu ya, tapi kalau sekarang ya karena sekarang sudah zaman eh, apa ini ya sudah zaman kalau dulu sih kertas kerja biasanya gitu ya, kertas kerja nanti ditandatangani kertas kerjanya. Ya, kalau mau foto pada saat menghitung itu biasanya sebagai supporting ya, sebagai tambahan supporting. Nah, tetapi dokumentasi itu biasanya adalah berbentuk narasi perhitungan, penandatanganan ya dihadiri oleh siapa dan seterusnya. Ya. Oke ya, ada pertanyaan sampai pemahaman atau pengertian audit?
Oke, kalau nggak ada lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Kemudian mengapa auditing ini penting untuk dilakukan? Ya. Nah, auditing ini perlu dilakukan atau penting untuk dilakukan gitu ya. Nah, ini karena ada potensi kesalahan atau penyimpangan pada objek audit. Ya, ada potensi ya. Ya, namanya potensi bisa terjadi, bisa tidak, gitu ya. Nah, tapi ketika dia ada potensi, maka umumnya manajemen uh, atau apa pengawas dan sebagainya ya itu umumnya melakukan antisipasi, ya perlu melakukan antisipasi, gitu ya. Nah, ini jadi ada potensi terjadinya kesalahan atau penyimpangan ya pada objek audit ya. Kalau kesalahan, nah jadi nanti juga di dalam auditing itu ada dua jenis ya, ada kesalahan, ada penyimpangan. Ya, kalau kesalahan ini sifatnya tidak sengaja, ya ketidaksengajaan. Kalau penyimpangan sifatnya kesengajaan, gitu ya, sengaja ngumpetin uangnya, gitu ya, sengaja diumpetin. Ya. Oh, kalau kesalahan itu mungkin lebih ke ketidaksengajaan. Ya, jadi tidak sengaja atau error, ya disebut error. Sedangkan kalau kesengajaan itu nanti mengarahnya ke kecurangan atau istilahnya fraud, gitu ya, atau melanggar aturan ya, irregularity. Nah, ini adalah kenapa kita perlu melakukan audit ya. Oke, kemudian ada juga audit ya karena didorong adanya kebutuhan terkait resiko informasi. Dari resiko informasi apa nih? Informasi apa kira-kira? Apa ada yang bisa ini resiko informasi apa kira-kira? Ini yang sudah pengalaman kerja kan ya. Apa ya kira-kira resiko informasi itu? Ada yang bisa bantu? Kalau seperti di siapa nih Mbak Febri ya di lembaga zakat ya, mengelola zakat. Apa resiko informasinya apa? Ada resiko informasi apa kira-kira? Pernah dimarahin nggak sama itu sama Muzaki atau Mustahik ya Muzaki gitu kan? Atau pernah ditegur gitu? Ada Oh, resiko kalau dimarahin sih nggak Pak, paling komplain aja sih. Misalnya lain. apa namanya dari funding, dari marketing itu eh, apa namanya jemput misalnya cash gitu ya. Terus dari konfirmasinya kita bisa di kantor konfirmasi bahwa donasi udah masuk gitu. Ada kesalahan hitung atau apa. Nah, di situ biasanya ada ini nanti kita cek lagi di antara marketing sama yang nerima di kantor. Biasanya kayak gitu sih. Ya jumlahnya beda ya. Ya Eh, jumlahnya. bilangnya loh saya setornya 10 juta gitu ya. Kenapa kok di laporannya ada 9 juta gitu ya? Kira-kira begitu ya. Nah, itu resiko informasi ya. Informasi kepada siapa? Informasi kepada Muzaki gitu ya. Ada lagi yang lain mungkin yang bisa ngasih contoh ada risiko informasi apa? Kalau di sekolah risiko informasinya apa? Mbak Ayu. Sama sih, sama sih Ustadz, paling di nominal aja. Ya, ya nanti kata orang tuanya sudah bayaran tapi belum bayaran gitu ya. Betul Ustadz, karena suka kan ada TU-nya lagi ya Ustadz. Jadi ada TU masing-masing, lalu saya yang megang data centernya. Kadang orang tua titip ke TU, tapi TU belum menyerahkan ke saya gitu sih yang sering terjadi. Ya. Tuh, jadi itu
terhadap keuangan ya, khususnya ya karena kita auditing ini kita belajarnya akuntansi keuangan ya. Nah, itu ada resiko informasi ya, resiko informasi eh, apa kalau kita bicara lagi yang lebih besar ya, misalnya eh, ini penerimaan totalnya dilaporkan oleh manajemen ya misalnya 10 miliar gitu ya. Nah, tapi sebenarnya penerimaannya ada 11 miliar. Nah, gitu ya. Nah, itu kan ada tadi ya resiko di sini ya. Nah, ada potensi kesalahan atau penyimpangan ya. Nah, bisa jadi nanti ada misalnya penerimaan yang eh, apa tidak dilaporkan ya. Tidak dilaporkan ke dalam laporan keuangan ya, misalnya diambil ya, disimpan sendiri dan sebagainya. Ya, nah, ini jadi fungsi dari auditor ini atau auditing ini adalah untuk memastikan gitu ya bahwa eh, nanti informasi ya tidak ada risiko atau tidak ada gap informasi antara perusahaan atau lembaga yang diaudit itu dengan stakeholdernya gitu ya, sama gitu kan. Kalau menurut laporan dia punya penerimaan 10 miliar ya, kalau dikumpulkan dari para muzaki ya dikumpulkan benar ada 10 miliar ya, tidak ada yang terselip ya karena kesalahan atau secara sengaja karena kecurangan. Ya, nah itu jadi dalam konteks yang lebih besar ini adalah untuk menghindarkan resiko informasi tersebut, gitu ya. Jadi kalau di dalam perusahaan ya tentu misalnya nanti setelah perusahaan itu diaudit ya maka berarti mendapatkan laba sekian. Ya, siapa yang berkepentingan nanti? Yang berkepentingan nanti adalah eh, pemegang saham. Ya, berarti saya bisa dapat dividen berapa? Ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah eh, salah satu pentingnya atau permintaan pentingnya audit ya, auditing ini tadi adalah untuk memperkecil gap informasi antara perusahaan dengan stakeholder. Ya, jadi auditing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiko informasi. Ya, kenapa dia mempunyai pengaruh yang signifikan? Ya, karena auditing ini auditor gitu ya. Ini adalah pihak independen. Ya, dianggap sebagai bukan dianggap ya, memang secara aturan dia adalah sebagai pihak yang independen dari lembaga yang diaudit. Ya, dari lembaga audit dia pihak independen, memiliki profesi yang dipercaya oleh publik. Nah, jadi dianggap dia dengan melakukan auditing ini resiko informasi itu begitu itu akan minimal atau tidak ada gitu ya, atau minimal lah begitu ya. Sehingga ketika ya katakanlah ini misalnya ini kan para yang aktif di filantropi gitu ya, perusahaan-perusahaan ini perusahaan ini ya Kesma sudah diaudit kok gitu kan ya. Gerak bareng sudah diaudit kok gitu kan. Jadi saya akan tenang untuk menyampaikan infak saya, zakat saya, wakaf saya ke lembaga tersebut. Nah, gitu ya. Jadi itu bisa memperkuat kepercayaan publik. Ya. Oke ya. Nah ini resiko tidak resiko informasi ya tadi ya. Salah satunya nanti adalah tidak mendapatkan kepercayaan publik. Ya, tidak mendapatkan kepercayaan publik. Ya, kemudian sebab-sebab dari resiko informasi ya keterbatasan dalam memperoleh informasi ya, keterbatasan memperoleh informasi ya, jadi artinya kan tidak semua orang bisa datang ke perusahaan terus nanya laporannya seperti apa, nanya kemarin dapat penjualan dari mana saja, kan nggak bisa seperti itu ya. Ini jadi keterbatasan dalam memperoleh informasi. Kemudian eh, adanya bias dan motif pemberi informasi ya, jadi adanya bias ya, jadi eh, ya penyedia laporan keuangan itu punya kecenderungan ya, nah ini punya motif atau punya kecenderungan itu adalah membagus-baguskan laporan ya, begitu ya, betul nggak? Ya, kita orang punya kecenderungan ya, ini kita umum saja gitu ya, umum saja
Ini siapa yang mau masuk? Ada yang mau pindah? Oke, oke ya. Ya, nah jadi ada kecenderungan dari pihak pemberi informasi itu untuk melakukan penyampaian informasi yang sesuai dengan kepentingannya. Ya, jadi itu sudah umum gitu ya. Nah, sehingga kita perlukan pihak ketiga, ya auditor. Ya dalam hal ini adalah auditor, akuntan publik. Ya tadi pihak yang independen ya untuk melakukan audit ya supaya memperkecil eh, motif negatif dari pemberi informasi. Ya, dia pengen bagus-bagusin laporan, pengen nambah-nambah nilai penjualan. Ya, nah, tapi kata auditor ini kok ada apa? Anda bilang lapor penjualannya 11 miliar. Kalau menurut hasil audit saya cuma 10 miliar. Nah, gitu ya. Nah, itu ada motif dari pemberi informasi atau labanya dinaik-naikkan ya dan sebagainya ya. Kemudian banyaknya data. Ya, banyaknya data ini tentu eh, nggak semua orang ya bisa mengolah data gitu ya. Nah, ini harus diberikan kepada ahlinya dan bukan pekerjaannya juga gitu ya, bukan pekerjaannya juga. Jadi pasti eh, dia tidak akan sempat dan tidak akan mampu ya. Banyak ya pihak yang berkepentingan ya maksudnya ya. Sehingga perlu pihak ketiga auditor ya. Kemudian jenis transaksi yang rumit ya, ini juga tidak semua orang bisa memahami jenis transaksi. Ya, nah karena itu diperlukan orang dengan keahlian. Jadi kita stakeholder ini relatif memberikan kepercayaan gitu ya kepada auditor ya sebagai orang yang ahli di dalam eh, dalam pelaporan ya khususnya pelaporan keuangan. Oke, kemudian bagaimana mengurangi resiko informasi ya. Nah, mengurangi resiko informasi ini berarti pengguna itu memverifikasi informasi. Ya, pengguna ini melakukan verifikasi terhadap informasi. Ya, ditanya gitu, benar nggak sih ini, gitu ya? Katanya begini, gitu. Nah, itu adalah proses verifikasi. Ya, nah tapi kita bayangkan eh, kalau data keuangan, gitu ya, harus melakukan proses verifikasi pada setiap transaksi dan sebagainya ya, tentu itu akan menghabiskan waktu. Ya, apalagi kalau misalnya si Muzaki A atau stakeholder A melakukan verifikasi, stakeholder B, Muzaki B melakukan verifikasi. Ya, jadi nanti perusahaan juga akan direpotkan juga oleh verifikasi satu persatu, gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian pengguna berbagi resiko informasi dengan manajemen, ya berbagi resiko informasi ya. Jadi ini bagaimana agar resiko informasi itu ya atau pengguna ini tidak satu persatu gitu ya. Kemudian dia harus menanyakan dan seterusnya ya. Kemudian eh, adanya laporan audit ya. Jadi adanya laporan keuangan yang diaudit. Nah, ini sudah sangat mengurangi risiko informasi terutama yang kaitannya dengan pelaporan keuangan. Ada pertanyaan sampai ini tadi terkait dengan ini pentingnya audit, atau mungkin ada yang mau share pengalaman di lembaganya gitu kan? Oh iya benar setelah diaudit jadi apa gitu ya misalnya mendapatkan manfaat dari audit. Ya kalau lembaga zakat audit sudah menjadi mandatori ya, sudah menjadi kewajiban ya, karena kalau tidak diaudit nanti izinnya nggak diperpanjang gitu. Itu jadi ada ini juga ya, ada itu kaitannya berarti dengan sustain ya, sustainable. Nah, kaitannya dengan sustainable ya, kalau tidak diaudit gitu ya. Jadi mungkin apakah mungkin tidak semua juga dari stakeholder itu memerlukan apa
mengurangi risiko informasinya itu dengan adanya laporan audit. Bisa jadi juga dengan cara lain ya. Ini tadi ya, verifikasi, menanyakan kepada manajemen, ya, gitu, dan sebagainya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Definisi audit. Ya. Nah, definisi audit, ya. Auditing ya atau pengauditan ini adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti audit. Jadi pengumpulan dan pengujian ya, kembali ya, kita mengingatkan lagi tentang bahwa audit itu adalah menguji ya. Apa yang diuji adalah bukti audit. Ya, jadi melakukan pengujian terhadap bukti audit secara sistematis dan objektif. Ya, jadi sistematis, jadi ada metodenya, ada caranya, ada planningnya, ya, kemudian dan objektif. Nah, objektif artinya apa? Sesuai dengan kenyataan dari objeknya. Gitu. Ya, tentang objektif tentang objek audit. Ya. Ada nggak yang berbeda nih gitu, antara objek audit antara objeknya gitu ya, jadi bukti audit dengan kenyataannya kira-kira. Ada nggak ditemukan? Mungkin yang ada pengalaman, ada nggak ditemukan yang tidak objektif? Tidak objektif ya. Jadi Pak, mau nanya dong. Jadi memang kalau untuk pengumpulan dan pengujian tersebut, nggak semua bukti-bukti dilakukan ya? Maksudnya nggak semua bukti-bukti, kayak nota-nota, invoice, kwitansi gitu, yang diperiksa satu persatu ya? Atau hanya mengambil beberapa sampel saja, ya, dengan misal nominal besar atau nominal kecil kayak gitu? oke, terima kasih Pak Rizky. Nah, jadi nanti ini adalah kaitannya dengan metode, gitu ya, metode audit, gitu ya. Nah, dengan metode audit yang biasanya metode itu nanti dibatasi dengan waktu dan biaya. Ya, akan dibatasi waktu dan biaya. Nah, jadi kita bisa membayangkan kalau misalnya ada 1.000 bukti yang harus kita teliti, harus kita uji, gitu ya. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dan biayanya berapa. Nah, sehingga secara ilmiah, gitu ya. Nah, kita menggunakan metode sampling, gitu ya, menggunakan metode sampling itu juga ada nanti di materi yang berikutnya ya. Nah, metode sampling manfaatnya apa? Manfaatnya itu nanti akan tergantung gitu ya, akan tergantung dengan tadi di awal ya, misalnya saya sampaikan tentang apa nih? Perlunya kita pengendalian internal, gitu ya. Kenapa perusahaan itu kita perlu tahu pengendalian internalnya atau kenapa kita perlu ya sebelum melakukan audit, yaitu pahami dulu eh, bisnis prosesnya dari auditi ya, kemudian pahami juga internal pengendalian internal yang ada di auditi ya. Nah, pengendalian internal ini sangat berpengaruh nanti dengan pengambilan sampel ya, karena tadi sudah pasti ya, kalau ada 1.000 bukti yang harus diaudit, yang harus diuji, itu membutuhkan waktu berapa lama dan biaya yang sangat besar. Jadi pasti kita harus mengambil sampel ya, kita mengambil sampel. Nah, nanti berapa jumlah sampel yang harus diambil? Nah, itu adalah nanti tergantung ya di perencanaan. Ya, di perencanaan itu biasanya auditor akan membuat perencanaan setelah melakukan pemahaman tentang proses bisnis dan internal control ya, pengendalian internal yang ada di perusahaan yang akan diaudit. Ya, misalnya, oh ini perusahaannya nggak ada internal kontrolnya nih, internal kontrolnya nggak berjalan, misalnya gitu ya, nggak berjalan nih internal kontrolnya gitu ya. Jadi nggak ada cross check gitu kan ya. Kasir hanya dipegang pembelian pengeluaran dipegang oleh satu orang gitu ya. Nah, itu kira-kira memperlemah internal pengendalian internalnya. Nah, maka auditor itu bisa, oh kalau gitu kita sampelnya 50% atau sampelnya 30%. Nah, gitu ya. Tapi kalau nanti ditemukan banyak kesalahan, berarti kita bisa meningkatkan sampelnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya pengendali internal yang baik, cukup sampelnya 5% aja, 10% saja. Gitu ya. Kita pilih
waktu-waktu yang kira-kira high risk, ya, resiko tinggi ya. Misalnya ketika kita melakukan audit terhadap perusahaan departemen store gitu ya, misalnya ya, departemen store. Ya, nah, kita melakukan audit itu kan jual barangnya banyak tuh ya, pakaian lah, busana, pakaian, mungkin sepatu dan sebagainya. Nah, kita pilih sampelnya kapan kira-kira yang paling baik pilih sampel di perusahaan model seperti itu. Ya. Kira-kira kalau kita mau meriksa departemen store yang penjualan retail begitu, nah kapan waktu yang tepat kita melakukan memilih sampelnya? Nah, kira-kira Di high season mungkin Pak, ya, pada di waktu penjualan yang banyak. ya kapan tuh penjualannya banyak? Misalnya pas hari raya atau Ya, itu. sebentar ya Pak, saya ada tamu sebentar ya Pak. Oke, Izin. Oke, ya, jadi udah betul ya yang disampaikan oleh Mbak Febri ya. Jadi ketika kita memilih sampel, kita pilih sampel yang kira-kira resikonya tinggi ya, di puasa pada saat penjualannya ramai, bulan Maret April Mei atau April misalnya kalau sekarang gitu ya. Atau misalnya akhir tahun gitu ya. Atau kalau kita mau mengaudit lembaga zakat, coba ambil sampelnya di bulan di penerimaan bulan Ramadan gitu ya. Nah, itu jadi memang benar Pak Rizky ya. Jadi kita auditor tidak memeriksa semua, tidak melakukan pengujian terhadap semua bukti audit, tetapi kita melakukan pengujian dengan sampel. Nah, nanti pemilihan sampelnya tadi ya, faktornya ada pengendalian internalnya, kemudian kita bisa pilih pada waktu-waktu di mana resikonya tinggi. Karena biasanya kalau resiko tinggi itu kemungkinan kesalahannya kan tinggi, besar gitu ya. Nah, itu kita bisa, jangan sampai nanti kita melakukan sampel pada masa yang penjualannya rendah sehingga pada saat itu mungkin kecil kemungkinan ada kesalahan ya, karena kan nggak banyak istilahnya pekerjaannya kan tidak sibuk gitu kan ya, jadi mungkin dia bisa lebih teliti, jadi ada kemungkinan kesalahannya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kita membuat kesimpulan tidak ada kesalahan, nah, gitu ya. Nah, sehingga salahlah hasil auditnya, gitu ya. Atau bukan salah ya, tapi tidak menyajikan opini yang tepat, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi nah itu tingkat kita harus melihat secara objektif ya, bagaimana kondisi objeknya. Ya. Nah, kadang-kadang juga ada di audit itu yang misalnya ditemukan tidak real ya antara bukti pengeluaran ya, bukti yang kwitansi misalnya dengan jumlah yang sebenarnya harusnya menjadi beban perusahaan. Gitu ya, misalnya kalau di situ ada fraud ya atau ada kecurangan ya, misalnya beli barang ya, misalnya membeli mobil harganya 300 juta ya, tapi kemudian karena di situ ada fraud yang dilakukan oleh pegawai ya, dia bilang ke perusahaan bahwa harga mobilnya 350 juta ya, kemudian dibayarkan kepada siapa, dibayarkan kepada dealer atau showroomnya 300 juta, 50 jutanya dipegang ya, diambil misalnya seperti itu. Nah, ini kan bagaimana kita menemukan bagaimana kita bisa menemukan bukti yang objektif ya. Objektif kan berarti ada ada invoice, ada kwitansi, kemudian atau ada invoice ya, tagihan, kemudian bagaimana tanda terimanya, bagaimana transfernya ya, berapa besarnya transfernya gitu ya. Nah, ini proses di dalam auditing ya. Jadi secara sistematis, objektif ya, untuk untuk menentukan tingkat kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku ya. Dengan kriteria tadi ya, punya standar ya. Kemudian mengkomunikasikan, nah ini juga bagian penting dari audit adalah mengkomunikasikan hasil audit kepada para pihak yang berkepentingan. Ya, kalau kepada manajemen biasanya sebelum diterbitkan laporan audit ya, itu diinfokan dulu ke pihak manajemen apakah ada sanggahan dan sebagainya. Tapi kalau nanti sudah
final laporan auditnya sudah diterbitkan, sudah diberi nomor, sudah ditandatangani. Nah, maka laporan audit itu bisa di bisa di atau menjadi hak manajemen ya, sebenarnya itu disampaikannya kepada pihak yang menugaskan, gitu ya. Auditor itu menyampaikan kepada pihak yang menugaskan. Auditor tidak menyampaikan kepada publik ya, tapi yang menyampaikan adalah disampaikan kepada pihak yang menugaskan. Nah, kalau di sini mengomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan ini adalah ketika laporan auditnya masih dalam proses. Ya, barangkali ada informasi yang belum disampaikan, gitu ya, ada informasi yang tersembunyi dan sebagainya. Ya. Kemudian contoh objek audit ini adalah laporan keuangan. Ya, ini objek audit ini adalah laporan keuangan. Jadi yang diaudit itu apa? Yang diaudit adalah laporan keuangan. Ya, jadi bukan laporan kegiatan ya, gitu ya, bukan laporan kegiatan ini dalam hal audit keuangan ya, yang diaudit adalah laporan keuangannya. Apa itu laporan keuangan? Neraca atau laporan posisi keuangan, neraca dan laporan laba rugi. Itu adalah yang dilakukan audit terhadap oleh auditor, dan laporan arus kas ya. Jadi biasanya nanti kan laporan ada berapa ya? Laporan keuangan kira-kira ada berapa banyak laporan keuangan? Ada yang bisa bantu? Laporan keuangan apa saja? Neraca sudah tadi, laporan laba rugi, kemudian apa lagi? Laporan keuangan. Jurnal, neraca saldo, Ya, jurnal neraca saldo. neraca saldo, Arus kas, Apa? Perubahan modal, Ya, kemudian laporan catatan atas laporan laporan keuangan. perubahan dana, laporan perubahan dana juga, Pak. ya. Jadi catatan. Jadi kalau yang namanya laporan ya, laporan keuangan itu yang standar ya. Yang standar itu satu, neraca. Ya. Dua, laporan laba rugi. Ya, tiga, laporan arus kas. Ya. Empat adalah laporan perubahan modal, atau kalau di lembaga filantropi atau non profit itu laporan perubahan dana. Ya. Kemudian yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Ya, itu adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang menurut standar akuntansi keuangan. Ya, kalau jurnal ya tadi Pak Rizky menyebutkan jurnal, ada apa tadi buku besar ya. Nah, itu adalah proses ya sebelum terjadinya laporan keuangan. Ya, itu proses akuntansi ya, itu nanti tugasnya akuntansi. Ya. Ya, jadi ini objeknya laporan keuangan. Ya, kemudian bisa juga laporan pelaksanaan kegiatan. Ya, langsung pelaksanaan kegiatan. Nah, ini tadi kalau misalnya keuangan kan standar akuntansi keuangan. Laporan kegiatan mungkin standar operasional, SOP. Ya, ada SOP-nya. SOP-nya harusnya tadi apa tuh? Ada SOP-nya apa nih tadi? Contohnya apa? Kalau yang Mbak Ismi tadi apa? Menerima setoran dari santri, gitu ya. Nah, SOP-nya apa? Gitu ya. Kalau itu dilakukan audit, dilaksanakan nggak? Misalnya memberikan kesempatan, kemudian di waktu tertentu, caranya bagaimana gitu ya. Itu bisa juga kita melakukan audit terhadap kegiatan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya SOP yang sudah ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Kemudian sistem dan prosedur ya, ini yang bersama dengan itu apa kegiatan ya. Sistem dan prosedur itu dilakukan audit apakah dia sudah memenuhi tujuan dari perusahaan. Ya. Atau efisiensi, efektivitas, ya kalau prosedur kan, ini prosedur jangan berbelit-belit. Bagaimana diaudit supaya prosedurnya itu sederhana, tidak merepotkan, tidak membuat susah orang yang akan menjalani prosedur, gitu ya. Ya, jadi itu hal-hal yang bisa diaudit. Oke, jadi
kesimpulan ya dari auditing, yaitu adalah pengumpulan bukti, pengumpulan dan pengujian. Ya, jadi kita meminta bukti ya. Biasanya tantangan auditor itu minta dokumen nggak dikasih, gitu ya. Nggak dikasih dokumennya, gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa melakukan bukti, gitu ya. Gimana nih pengalaman yang diaudit? Kalau auditor minta dikasih nggak dokumennya? Biasanya kita sayang-sayang kan ngasihnya. Wah yang ini jangan deh, nanti ketahuan lagi, gitu ya. Betul nggak gitu? Nggak ya? Nah, ya jadi mau nanya lagi, Pak. Jadi memang yang kan tadi kan ada metode sampling ya, di mana memang mengambil sampel berapa transaksi ya. Nah, itu yang menentukan apakah dari auditornya atau memang dari si apa sih yang akan diaudit seperti itu. Ya. Kalau auditor yang melakukan audit, yang diaudit auditi ya istilahnya. Ya, yang menentukan adalah auditor, Pak. Ya, yang menentukan adalah auditor. Dia yang menentukan berapa banyak sampel yang harus diambil, gitu ya. Nah, tadi berdasarkan tadi itu ya, berdasarkan pemahaman tentang bisnis proses dari auditinya, kemudian pengendalian internal yang dimiliki oleh auditinya, gitu ya. Dan sebagainya. Kemarin saya juga misalnya pernah melakukan supervisi ya di dalam audit ya, melakukan audit eh, apa nah itu salah satu keputusan yang kami ambil itu adalah eh, menguji semua bukti. Jadi semua sampel tuh dilihat tuh terpaksa gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita melihat ada pengendalian internal yang tidak disediakan oleh auditi. Gitu ya, sehingga semua bukti audit dilihat gitu ya, meskipun itu membutuhkan waktu dan membutuhkan waktu dan tenaga ya gitu ya, tapi itu mungkin salah satu resiko dari pelaksanaan audit itu Pak ya. Jadi yang menentukan adalah auditor. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, jadi ini kunci dari auditing ya, pengumpulan dan pengujian bukti, kemudian dia ada sistematis dan objektif ya, jadi ada metode ya tadi ya, entah metode samplingnya, apa saja yang harus sistematisnya. Misalnya gini, kalau kita ingin menguji piutang ya, misalnya apa saja yang kita lakukan. Nah gitu ya, misalnya kita ingin menguji piutang, misalnya kita cek invoice, kemudian kita melakukan konfirmasi. Nah ini juga salah satu prosedur standar ya di dalam audit ya, itu melakukan konfirmasi kepada pihak yang eh, dipiutangi gitu ya. Jadi misalnya perusahaan yang kita audit memiliki piutang kepada PTA. Nah, maka perusahaan melakukan konfirmasi kepada PTA. Ya, perusahaan. Tapi yang menanyakan PTA ya. PTA menanyakan ke PTA, sorry. Adalah perusahaan yang diaudit. Langsung menanyakan ke PTA dengan persurat, kemudian nanti PTA menjawabnya, suratnya dikirim ke auditor. Itu ya, itu salah satu prosedur ya. Itu sistematis ya, sistematika yang dipergunakan di dalam audit khususnya terhadap piutang ya. Kemudian adanya kesesuaian objek audit dengan kriteria ya. Oke ya, ini tadi. Jadi objek audit harus sesuai dengan kriteria ya. Kalau keuangan berarti standar akuntansi, tadi kalau misalnya operasional berarti SOP ya. Kemudian mengkomunikasikan hasil audit. Ya, dia sudah melakukan audit, sampaikan dulu kepada pihak manajemen yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, apakah ada sanggahan, ada perubahan, ada informasi baru dan sebagainya. Ya kan? Kemudian ya pihak-pihak yang berkepentingan ini biasanya disampaikan oleh pengawas atau komisaris, ya biasanya menyampaikan ya. Jadi kalau misalnya di RUPS ya, kalau menyampaikan ya RUPS, atau kalau yayasan itu ada mungkin ada rapat tahunannya. Nah, itu biasanya menyampaikan laporan keuangan itu adalah pengawasnya. Hasil audit itu adalah pengawasnya atau direksinya gitu ya, direksi ya, atau bendahara. Itu disampaikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa? Ya stakeholder lah, mungkin Muzaki atau pemerintah atau pihak-pihak yang. Oke ya, pengumpulan dan pengujian bukti audit ya.
pengumpulan bukti audit ini ditujukan untuk membuktikan kesesuaian objek audit dengan bukti pendukung. Ya, jadi bukti audit ya dikumpulkan. Ini adalah tadi ya misalnya penjualan mengaku nilai penjualannya atau menyampaikan melaporkan ya manajemen melaporkan nilai penjualan 10 miliar gitu ya. Nah, maka kemudian auditor mengumpulkan bukti audit. Ya, kalau penerimaan penjualan itu dari apa sih bukti auditnya? Invoice gitu ya, itu dikumpulkan. Ya, nah nanti dilakukan saja sampel tadi ya dengan metode sampel 10% oke, 15% oke, berarti asumsi dari auditor keseluruhannya oke. Gitu ya. Nah, berarti pernyataan manajemen yang melaporkan penjualan sebesar 10 miliar itu dianggap misalnya sesuai dengan objek audit sesuai dengan bukti pendukungnya. Ya, bukti pendukung itu tadi ya, invoice, apa itu, bukti pengiriman, gitu ya. Biasanya kan invoice itu dilengkapi dengan kalau dia berbentuk barang yang dikirim ya penjualan barang kan berarti ada pengirimannya. Ya, apakah transportnya darat atau laut dan sebagainya ya. Nah, itu adalah bukti audit. Itu adalah bukti audit atau bukti pendukung ya. Kemudian pengujian bukti audit ditujukan untuk menguji 3 hal. Nah, ini ya bukti auditnya ini menguji 3 hal. Yang pertama itu adalah eksis gitu. Jadi memang penjualannya terjadi. Nah, itu adalah eksistensi dari bukti. Ya, jadi ketika dia memeriksa ya, melakukan pengujian terhadap invoice, memang penjualannya terjadi. Dari mana tahu penjualannya terjadi? Oh, ini ada pengiriman barangnya, itu nyewa mobil, ya, nyewa truk, ada bukti sewa truknya. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah kita ingin menguji bahwa penjualannya itu terjadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah menguji validitas. Ya, memang invoice itu adalah jumlah yang ditagihkan kepada customer. Gitu ya. Jadi invoice-nya itu valid. Memang jumlah itu, misalnya invoice tertulis kita menjual 50 juta. Nah, memang jumlah 50 juta itu yang ditagih kepada customer atau kepada pelanggan. Ya, bukan ternyata sebenarnya yang dibayar lebih rendah atau ternyata lebih tinggi dan sebagainya. Ya. Itu validitas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan perlakuan akuntansi. Ya, jurnalnya. Ini baru kita nanti ini kalau ada penjualan berarti jurnalnya adalah itu apa ya? Kalau penjualan berarti debitnya piutang ya kalau dia kredit ya, tidak tunai berarti debitnya piutang, kreditnya penjualan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 50 juta. Ya, nah ini adalah ketepatan di dalam perlakuan akuntansi. Jangan mentang-mentang belum dibayar, padahal barang sudah sampai kepada pelanggan. Ya, nah ini kan juga nanti ada metode ya. Metodenya apa? FOB atau metodenya adalah Franco gudang pembeli, gitu ya. Nah, Franco gudang penjual atau Franco gudang pembeli. Nah itu adalah metodenya ya. Nah itu juga nanti mempengaruhi ketepatan dalam perlakuan akuntansi. Artinya kalau misalnya syarat dan ketentuan di dalam penjualan itu adalah Franco gudang pembeli misalnya, maka dia baru diakui sebagai penjualan pada saat barangnya sudah sampai di gudangnya pembeli, sudah diterima oleh pembeli, baru kita akui sebagai penjualan. Tapi kalau dia FOB ya free on board atau Franco gudang penjual, maka begitu barang itu keluar dari gudangnya penjual, maka pada saat itulah penjual sudah mengakui penjual. Ya, ini juga ketepatan perlakuan akuntansi. Nah, ini biasanya nanti akan ada dispute ya atau ada permasalahan itu di periode cut off atau akhir tahun. Ya, barang dikirim pada tanggal 31 Desember sampai ke pembeli pada tanggal 2 Februari. Nah, itu penjualan tahun ini atau penjualan tahun berikutnya, gitu ya. Itu ya, jadi itu ketepatan dalam perlakuan akuntansi. Ya, bisa jadi manajemen misalnya melakukan melakukan rekayasa
ya. Sebenarnya itu perjanjiannya adalah perangko gudang pembeli. Harusnya diakui pada saat barang itu sampai di gudangnya pembeli. Tapi oleh manajemen, udah nggak apa-apa, barang udah keluar tanggal 31 Desember, kita catat saja sebagai penjualan pada tahun ini. Gitu, misalnya, gitu. Tahun 2023 gitu kan kemarin. Misalnya. Nah, sehingga prestasi dia, penjualan dia pada tahun 2023 itu menjadi tinggi. Kan? Sehingga itu menjadi tinggi. Nah, ini adalah tugasnya auditor untuk menentukan atau untuk melihat perlakuan yang tepat di dalam perlakuan akuntansi. Kemudian sistematis dan objektif ya. Sistematis artinya pengumpulan dan pengujian bukti dilakukan dengan urutan langkah yang efektif dan efisien. Ya, nah, jadi dilakukan dengan ada metodenya, ada langkah-langkahnya. Pertama kita tanya dulu invoice, kemudian nanti selanjutnya kita ngapain. Nah itu sistematis itu dituangkan nanti di dalam program kerja audit. Ya, langkah-langkah itu nanti dituangkan di dalam program kerja. Kemudian objektif artinya apa adanya, tidak memihak pada kepentingan tertentu. Ya, jadi ya objektif sesuai dengan buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah pengeluaran untuk transport, gitu ya. Kadang-kadang pengeluaran untuk transport, tapi sebenarnya itu adalah gaji, gitu ya. Itu nanti mungkin ada yang begitu ya. Kadang-kadang sebenarnya itu adalah transport, apa namanya, di bukti pembukuannya adalah transport, tapi sebenarnya itu adalah untuk gaji orang tertentu, gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat objeknya sebenarnya untuk apa, objektifnya. Kalau untuk gaji ya bebankan, perlakukan sebagai beban gaji. Kalau memang dia transport, transportnya kemana? Ya, apa untuk apa gitu? Apakah transport karena dia melakukan perjalanan dinas, atau transport misalnya karena pulang pergi kerja, ya karena dia pejabat tertentu ya, misalnya manajer atau direktur, nah, dia bisa diberikan tunjangan transport misalnya. Oke ya, nah jadi ini objektif sesuai dengan tujuannya ya. Jadi kalau di akuntansi mungkin masih ingat ya, di akuntansi itu ada substan over form. Ya, masih ingat ya? Masih ingat atau masih lupa? Ya, substan over form. Ya, substansi melampaui formal. Gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, buktinya adalah kwitansi pengeluaran transport, tapi sebenarnya itu formnya, berarti kan formalnya pengeluaran transport, tetapi sebenarnya substansinya adalah untuk gaji. Ya, maka disitulah tugas dari auditor. Kemudian kesesuaian objek audit dengan kriteria yang berlaku. Ya, contohnya standar akuntansi keuangan, standar operasional prosedur, standar operasional dan prosedur atau kebijakan. Nah, ini adalah kriterianya. Ya, tadi di awal ya yang saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan audit harus ada dulu kriterianya apa, standarnya apa, yang akan kita jadikan prasyarat apakah yang kita audit itu sesuai atau tidak. Ya, nah, itu jadi ini bentuknya ya. Kemudian mengkomunikasikan hasil audit adalah melaporkan hasil audit secara tertulis sesuai dengan kaidah pelaporan yang berlaku. Ya, jadi laporan audit kalau yang laporan resminya itu juga sudah ada standarnya ya, standar auditingnya, standar auditnya itu sesuai dengan kaidah atau kebiasaan. Kemudian pihak yang berkepentingan adalah pengguna langsung dan tidak langsung, ya misalnya investor, kreditur, pemerintah, masyarakat. Nah, ini adalah pihak-pihak yang oke ya, itu kemudian yang penting juga ya, ini adalah membedakan proses akuntansi dengan proses auditing. Apa sih bedanya gitu ya? Audit akuntansi dengan auditing. Nah, ini saya simpulkan dulu saja di sini ya. Saya simpulkan aja di sini. Ya, nanti detailnya bisa dibaca ya. Akuntansi itu adalah proses dari
bukti transaksi ya, mendapatkan bukti transaksi. Misalnya ada penjualan, bukti transaksinya apa? Invoice, surat jalan dan seterusnya. Itu adalah bukti transaksi, maka kemudian masuk ke proses akuntansi yang pertama, jurnal. Ya, di jurnal debitnya apa, kreditnya apa. Ya, debitnya piutang, kreditnya penjualan. Ya, kemudian dia diposting ke buku besar, ya, kemudian atau masuk ke buku besar, kemudian posting menjadi laporan keuangan ya, neraca, laporan laba rugi. Ya. Nah, itu adalah proses akuntansi. Dari tidak ada menjadi ada, kan gitu ya kalau akuntansi ya. Dari ada transaksi, dari tidak ada pencatatan, akhirnya dia menjadi ada pencatatan dan ada laporan. Oke ya, proses akuntansi. Nah, sedangkan proses audit itu terbalik. Dia mulainya dari laporan keuangan. Ya, ketika si auditi ini melaporkan penjualan saya adalah 10 miliar. Nah, pertama kali auditor itu mendapatkan informasinya 10 miliar. Oh, penjualan 10 miliar. Maka kemudian dia langsung trace ke belakang. Lihat buku besarnya, lihat jurnalnya, lihat bukti transaksinya. Itu ya, adalah yang dilakukan oleh auditor. Ya, kemudian dia balik lagi. Kalau misalnya sudah sesuai ya sudah oke. Gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai dia harus melakukan koreksi. Atau bukan auditor yang melakukan koreksi ya, tetapi dia akan meminta kepada perusahaan atau audit itu untuk melakukan koreksi. Ya, karena ternyata yang Anda kirim barangnya tanggal 31 Desember itu Franco gudang pembeli persyaratannya. Jadi tidak bisa Anda akui sebagai penjualan pada tahun 2023. Tolong dikoreksi jurnalnya. Itu ya. Nah, dia lakukan ini. Tolong dikoreksi sehingga nanti laporan keuangannya akan mengalami perbaikan atau perubahan. Ya, jadi itu ya ini ya. Jadi ini bisa dibaca ya nanti. Ya, kemudian proses auditing ya, penerimaan tugas audit, kemudian perencanaan. Nah, kemudian yang dilihat pertama kali itu adalah laporan keuangan ya. Nah, ini adalah ininya aja ya. Metodenya tadi ya, ketika dia trace ke belakang itu dia mengumpulkan bukti audit. Ya, terus dilakukan pengujian. Nah, acuannya auditor itu adalah standar profesional akuntan publik. Ya. Ya, kalau akuntansi keuangan standarnya standar akuntansi keuangan auditing adalah SPAP. Oke, ini adalah proses auditing. Ya, biasanya kalau akuntansi itu mulai dari bukti transaksi sampai jadi laporan keuangan. Kalau audit, nah ini mundurnya itu ya dari laporan keuangan ke bukti transaksi dengan melakukan vouching. Ya, vouching itu berarti mencari bukti transaksinya, source dokumennya. Kemudian kalau dari transaksi dibalikin lagi ke laporan keuangan itu disebut dengan tracing, ya, dicek ulang, ya, kalau ada koreksi. Oke, kemudian jenis audit, ya audit yang dilakukan jika terdapat kriteria atau standar. Ya. Ini audit, nah ini ada yang standar akuntansi ya tadi sudah ya. Nah ini jenis-jenis audit ya, ada audit yang sifatnya audit operasional. Ya, biasanya ini adalah untuk menemukan ya atau untuk mencari bahwa apakah pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan itu oleh misalnya marketing dilakukan audit operasional, apakah yang dilaksanakan sudah efektif dan efisien. Ya, nah itu dilakukan audit namanya audit operasional. Ya, misalnya sudah tepat strategi marketingnya, sudah tepat pembiayaannya. Ya, kemudian itu tercapai tujuannya, itu audit operasional. Ya, kemudian ada audit kepatuhan. Ya, apakah itu dengan apalagi kalau di kita ini ada audit kepatuhan syariah. Apakah sesuai dengan syariah, sesuai dengan fatwa, sesuai dengan standar itu dilakukan audit kepatuhan. Ya, kepatuhan dengan ya, kemudian nah ini yang umum yang akuntan publik lakukan ya yang menjadi pekerjaan utamanya atau profesi utama itu ada audit laporan keuangan. Ya. Oke, kemudian
audit kepatuhan ya, ini nanti bisa dibaca lagi. Nah, kemudian ada audit yang dilakukan oleh atau audit untuk sistem pengendalian internal. Nah, jadi misalnya perusahaan itu punya sistem pengendalian internal. Contohnya apa? Misalnya Mbak Febri pegang kas. Kalau mengeluarkan kas, itu keputusannya Mbak Febri sendiri atau harus meminta persetujuan atasan? Pakai persetujuan atasan, Pak. Nah, itu adalah salah satu sistem pengendalian internal. Gitu ya. Jadi nggak bisa kasir atau misalnya Mbak Febri fungsinya sebagai apa gitu ya, pemegang uang, kemudian mengeluarkan sendiri. Oh, ini ada yang minta pembelian, dia keluar sendiri, nggak bisa. Tapi ada persetujuan atasan. Nah, itu adalah salah satu contoh sistem pengendalian internal. Nah, itu yang dilakukan audit. Sudah tepat atau belum? Ya, sistem pengendalian internal. Oke ya. Nah, kemudian ini bentuk laporan audit tadi ya sesuai dengan jenisnya, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional, ini sistem informasi atau apa ya sistem informasi ya kalau dia menggunakan komputerisasi ya. Nah, kemudian jenis auditor ya, jenis auditor ini ada auditor independen dan auditor internal. Ya, auditor independen ini yang kita kenal dengan akuntan publik ya, yang dia tidak boleh ada hubungan dengan auditinya. Ya, tidak boleh ada hubungan dengan auditi. Ya. Jadi auditor independen ya tidak ada hubungan dengan auditi, dia independen karena itu dipercaya oleh publik gitu ya. Nah, ada auditor internal. Ya, auditor internal ini adalah auditor yang tugasnya di bawah manajemen. Ya, tugasnya itu di bawah manajemen atau komisaris ya. Jadi biasanya auditor internal di bawah kan komisaris punya tugas pengawasan. Dia apa salah satunya adalah apa namanya melakukan audit kepada apa departemen-departemen atau bagian-bagian yang ada di bawah direksi atau di bawah. Nah, jadi untuk kepentingannya kepentingan manajemen. Makanya disebut dengan auditor internal. Tapi kalau auditor independen itu biasanya kepentingannya adalah untuk pihak eksternal, ya stakeholder yang lain, ya investor dianggap eksternal, ya pemerintah dan atau kalau dalam hal zakat harus ada apa lembaga zakat harus diaudit itu berarti kepentingannya Kemenak ya Kementerian Agama untuk melanjutkan izin atau Basnas yang meminta ya kan yang meminta kan Basnas ya Basnas untuk mendapatkan rekomendasi dari apa perpanjangan izin dan sebagainya ya. Kemudian ada juga auditor pemerintah, ya, auditor pemerintah. Nah ini auditor ada juga ya auditor pemerintah yang sifatnya lebih ke seperti internal ya, seperti internal auditor internal. Nah itu biasanya seperti ini ya, Inspektorat Jenderal di kementerian atau di badan pengawasan di daerah, yaitu untuk level kota, kabupaten, dan provinsi. Itu ada badan pengawasan atau di tingkat kementerian atau ada inspektorat jenderal. Ya, kemudian tapi dia tidak melakukan opini ya. Jadi kalau auditor independen ini dia menerbitkan opini audit. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang opini audit. Tapi kalau auditor internal itu tidak menerbitkan opini. Nah, kalau di sini auditor yang pemerintah itu ada yang BPK ini menerbitkan opini audit. Ya, jadi dia perannya seperti auditor independen ya di dalam apa namanya seperti perusahaan dia auditor independennya BPK ya Badan Pemeriksa Keuangan ya. Sedangkan auditor internalnya mungkin seperti yang Inspektorat Jenderal ya Itjen atau Badan Pengawas. Oke ya, jadi itu jenis auditor. Nah, kemudian organisasi yang menaungi akuntan dan auditor ya, kalau akuntan itu di Ikatan Akuntan ya, tapi kalau auditor itu di Ikatan Akuntan Publik. Ya, ini menerbitkan standar akuntansi keuangan, metode pembukuannya, sedangkan IAPI ini menerbitkan standar profesi akuntan publik. Ya, standar mengauditnya. Ya, nah tapi tetap dia menggunakan acuan standar yang diauditnya adalah standar akuntansi keuangan. Tapi cara mengauditnya harus mengikuti SPAP. Oke ya, ini
saya kira ini pengurus ya, susunan pengurus. Ya ini bisa dilihat ya. Ya, jadi kantor akuntan publik ya ini adalah kantor yang didirikan oleh akuntan yang bersertifikat akuntan publik. Ya, jadi dia harus punya syarat akuntan, kemudian ada lagi syaratnya akuntan publik, kemudian dia mendapatkan izin dari eh, Kementerian Keuangan untuk berpraktek sebagai akuntan publik. Nah, sertifikat akuntan publiknya ini biasanya diterbitkan oleh ini ya, oleh organisasi ini akuntan ini. Nah, itu sertifikasinya diterbitkan oleh mereka, tetapi izin praktek akuntan publiknya itu diterbitkan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Keuangan. Oke, kemudian struktur jabatan ya oke ya biasanya eh, akuntan publik yang punya izin itu disebut dengan partner ya atau yang mendapatkan yang memiliki kantornya itu partner, nanti biasanya operasionalnya dikerjakan oleh atau dilakukan oleh manajer audit. Ya, nanti ada auditor senior, auditor junior. Nah, kemudian juga pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Keuangan di dalam melakukan pengawasan terhadap praktek dari akuntan publik ya. Nah, itu disyaratkan setiap akuntan publik itu memiliki standar pengendalian mutu. Ya, standar pengendalian mutu itu misalnya kalau mau kontrak, mau dapat klien ya auditi, maka syaratnya harus demikian. Gitu ya. Kalau mau merekrut pegawai, syaratnya harus demikian. Nah, itu adalah standar pengendalian mutu. Kalau mempunyai kantor, kantornya harus demikian. Ya, harus seperti izin itu ya, seperti kalau saya di KJA itu juga begitu ya. Buka kantor, kantor jasa akuntan. Nah, itu syaratnya kantornya itu harus harus mempunyai layaknya kantor, tidak boleh gabung dengan kantor perusahaan lain. Jadi harus tersendiri dan sebagainya ya. Nah, itu adalah standar pengendalian mutu. Ya. Ya ini saya kira ini bisa dibaca ya nanti tanggung jawab kepemimpinan, ada syarat etika profesional, penerimaan ya ini ketika menerima penugasan audit, pengelolaan sumber daya. Nah ini adalah harus disebutkan standarnya apa. Ya. Kalau merekrut misalnya kita mau merekrut auditor, tetapi latar belakangnya adalah pertanian misalnya gitu. Ya ini berarti tidak sesuai dengan standar mutu. Dia tidak punya background tentang akuntansi. Nah, itu ya. Jadi dia tidak memenuhi standar mutu nanti. Gitu ya. Itu contohnya. Dan yang lainnya ya. Nanti ada bagaimana partner melakukan pengawasan terhadap auditor-auditornya, ya itu ada di sini ya. Kemudian terakhir ya udah cepat ya. Nah, terakhir ini adalah jasa yang dilakukan oleh akuntan publik. Ada dua jenis, asurans dan non asurans. Ya, asuransi ini adalah pengujian atau atestasi. Nah, ini adalah khasnya dari akuntan publik. Dia hanya akuntan publik yang diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan jasa asuransi dalam hal keuangan ya. Jadi melakukan pengujian, review, kemudian nanti menerbitkan laporan audit. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh akuntan publik. Ya, selain akuntan publik nggak boleh melakukan ini, menerbitkan laporan audit itu tidak boleh, itu melanggar undang-undang. Ya. Nah, ini yang bisa dilakukan adalah ini. Nah, selain itu KAP ini juga bisa melakukan jasa non asuransi, ya, misalnya penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi kayak tadi ya proses akuntansi mulai dari bukti, kemudian di jurnal, buku besar, jadi neraca laba rugi. Ya, kemudian bidang perpajakan, ya boleh melakukan jasa melaporkan pelaporan pengisian SPT, melaporkan SPT itu boleh. Kemudian konsultasi-konsultasinya. Ya. Nah, tapi yang di atas inilah yang khas dari akuntan. Oke ya. Saya kira itu untuk pertemuan yang pertama ini. Apakah ada pertanyaan? Boleh Pak nanya lagi Pak. Jadi Ya. nanti misalnya itu ya, proses audit itu apakah menyeluruh misalnya dari audit STI terus audit laporan keuangan atau memang kita bisa request nih pengen audit laporan keuangan aja atau audit STI aja kayak gitu.
Ya. Nah, jadi audit ini biasanya penugasan ya. Jadi kalau di sini tadi ya. Proses audit itu kita berdasarkan penugasan. Nah, ini ya, proses auditing kita menerima penugasan. Ya, auditor ini dia menerima penugasan dan umumnya penugasan itu masing-masing ya. Maksudnya masing-masing itu begini kan tadi Pak Rizky nanya tentang ada kan tadi ada audit operasional, ada audit laporan keuangan, ada audit macam-macam ya tadi yang kita contohkan. Nah, ini kalau khususnya penugasan audit laporan keuangan yang menerbitkan opini, itu penugasannya harus spesifik. Ya, memang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Gitu ya. Nah, itu melakukan audit atas laporan keuangan. Nah, itu harus spesifik sehingga nanti produknya apa? Produknya adalah laporan akuntan independen atau laporan auditor independen. Itu produknya. Ya, isinya apa? Isinya opini nanti. Ya, opininya tadi opini kan ada ya, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, ya, kemudian adverse ya, kemudian no opinion yang terakhir ya, tanpa opini, gitu ya, tidak berani ya karena ya alasan-alasan tertentu ya. Jadi itu penugasan untuk penugasan audit itu harus spesifik. Yang lainnya ya karena tidak ada standarnya gitu ya, tidak ada standar, tidak ada undang-undangnya, itu bebas saja. Misalnya tolong dong saya di audit informasi, audit sistem informasi, juga audit SOP. Nah, itu boleh saja gitu ya. Tapi itu tidak karena itu tidak ada standar. Tapi kalau untuk khusus audit laporan keuangan dia harus tersendiri. Gitu, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk pertemuan yang pertama ini. Ya. Nanti selanjutnya, saat ini saya akhiri dulu ya. Ini saya akhiri ya untuk materi yang pertama. Oke, nah nanti file dan rekaman nanti akan saya kirim ke LMS ya. Kemudian nanti untuk pertemuan kedua, ketiga, saya lupa nanti pertemuan yang ke berapa? Yang ketiga ya barangkali ya. Yang keempat ya.